Selamat pagi teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih kerana hadir di saat teduh pagi ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Mari kita mulakan saat teduh dengan doa pembukaan dengan mengangkat tanda kemenangan Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selamat pagi Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Para malaikat dan para santo. Dan orang-orang kudus. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari yang semalamnya. Terima kasih dengan pelindungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Juga istirahat yang sungguh lena dan nyaman pada malam tadi. Terima kasih ya Bapa, kerana Engkau memberikan kami satu hari lagi untuk terus bernafas di bumi ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Bapa, kerana Engkau sentiasa memberikan kami waktu untuk terus bertobat dengan segala dosa yang telah kami lakukan. Engkau sentiasa memanjangkan waktu untuk kami memurnikan hati kami, menyucikan diri kami, membersihkan tubuh kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kerana Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama pada saat teduh pagi ini. Mohon berkat daripada-Mu Bapa untuk pelayan-pelayan kami dan juga peralatan-peralatan yang kami gunakan pada saat teduh pagi ini. Urapilah semua mereka yang melayani pada pagi ini dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan teman-teman yang turut hadir pada pagi ini. Urapilah kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, terimalah pujian, penyembahan yang akan kami persembahkan kepadamu. Dan juga curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas petugas firman pada malam pagi ini. Agar segala perkataan yang keluar dari mulutnya adalah berasal daripada-Mu untuk mengurapi kami yang rindu dan haus akan kasih-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berkumpul lagi di saat teduh. Hari ini kita mempunyai Bapa yang luar biasa, sungguh baik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami selalu bersyukur Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau selalu ada bersama kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama menyanyikan lagu pujian bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku
meragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Bapa, hanya bersama-Mu kami melewati semua ini. Dan Engkau sendiri yang bertindak memberi pertolongan untuk kami. Karena anugerah-Mu besar sekali Tuhan, melimpah bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku.
yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus Engkau Tuhanku. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Hanya Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami puja. Engkau satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang kami sembah dan kami puja. Tiada yang lain selain
Ihena marania sentere kala, Ihena marania sentere kala. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Ialah marania sentere kala, Ialah marania sentere kala, Ialah marania sentere kala. Terpuji namamu. Iara karena sentere kala. Iara karena nama sentere kala. Iara karena nama karena sentere kala. Iara karena nama karena sentere kala. Terima kasih Tuhan. Iara karena. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kerinduan kami hanya untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Feni. Pakailah dia Tuhan, urapi dia, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom sahabat terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai dengan 42. Pada pagi hari ini saya tidak akan membacakan semua bacaan, tapi di sini saya akan mengambil untuk beberapa ayat. Di perikop ini diceritakan ketika Petrus berjalan keliling dalam menjalankan misi Yesus Kristus. Ia singgah di Lida. Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang telah 8 tahun berbaring. Orang itu bernama Eneas. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dalam nama Yesus. Semua penduduk yang melihatnya menjadi berbalik kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 34 sampai dengan 35. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu berbalik kepada Tuhan. Ketika murid-murid yang ada di Yope dekat dengan Lida mendengar bahwa ada Petrus di sana, mereka mengutus orang untuk menyampaikan kepada Petrus dan memintanya segera untuk ke Yope. Kemudian Petrus segera berkemas dan berjalan menuju Yope. Di Yope Petrus membangkitkan orang mati, seorang perempuan yang bernama Tabita. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Lewat perikop ini,
kita bisa melihat bagaimana Petrus yang penuh dengan urapan Roh Kudus dapat melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Petrus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi untuk menjalankan misi Tuhan Yesus. Seperti janji Tuhan Yesus pada saat menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita bisa baca di Lukas bab 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Petrus yang penuh dengan urapan Roh Kudus menjadi berani dalam mewartakan Injil. Meskipun dia pernah dihadapkan di mahkamah agama, di penjara, dan diancam untuk tidak lagi mewartakan nama Yesus. Tetapi Petrus tidak gentar. Bukan karena Petrus kekuatan dia sendiri, tetapi karena ada Roh Allah di dalam Petrus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena kasih karunia, Petrus mendapatkan pengampunan dan memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya untuk menjadi saksinya. Petrus diberi kesempatan oleh Bapa untuk menunjukkan kasihnya kepada gurunya dengan menggembalakan domba-dombanya. Kita pasti pernah mendengar di perikop di Yohanes 21 ayat 15-17. Ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Lewat mujizat yang dilakukan oleh Petrus dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apabila Tuhan Yesus bertanya kepada kita, kepada saya, Feni, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-domba. Apakah kita mau menjawab, ya Tuhan, saya siap, pakailah saya. Atau nanti Tuhan, atau saya takut Tuhan, atau saya tidak mampu Tuhan. Tuhan tidak bertanya, apakah kamu mampu? Tetapi Tuhan bertanya, apakah kita mau? Karena bukan dengan kekuatan kita di saat kita mengembalakan domba-dombanya yang Tuhan titipkan kepada kita. Dia sendiri yang akan memampukan kita. Roh Allah yang ada di dalam kita. Kita pimpinan rohnya untuk menuntun kita dalam menjalankan aktivitas kita, menjalankan fungsi kita sebagai seorang mama, seorang papa, kakek, nenek, pekerja maupun ibu rumah tangga. Kita yang sudah dibaptis dan menerima Roh Kudus lewat pembaptisan. Apakah kita sadar bahwa ada Roh Allah di dalam kita? Apakah kita sadar bahwa kita ini adalah bait-Nya, tempat kediamannya? Apakah kita sudah memuliakannya lewat tubuh kita? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita ini adalah kepunyaannya. Mari kita mulai berani untuk menjadi saluran kasih-Nya. Dimulai dari keluarga kita, saudara kita, dan komunitas kita. Tanpa ada rasa takut disakiti, takut diremehkan, takut tidak mampu. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Menjadi saluran berkat di keluarga kita, artinya kita mewariskan iman kepada anak-anak kita dengan mengajarkan mereka untuk selalu berdoa dan mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka lewat membaca firman. Tetap mengasihi dan mengampuni apabila mereka menyakiti kita, seperti Tuhan Yesus selalu mengasihi dan mengampuni kita. Ketika kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni, berdoalah, memohon kasih karunia dan rahmat-Nya, mohon pimpinan Roh. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang dikatakan. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengejarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kepada kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Yohanes 14 ayat 20. Roh-Nya akan mengingatkan, menguatkan, dan menghibur kita lewat firman. Ketika kita hidup dalam meneladani kasih, maka orang akan melihat ada Kristus di dalam kita. Sehingga lewat hidup kita, nama Kristus dipermuliakan. Mereka ingin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan cara itu, kita menjadi saksinya, bukan hanya dengan perkataan, tetapi lewat perbuatan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari saudara terkasih, kita semua yang di sini, yang sudah menerima Roh Kudus lewat pembaptisan, kita mau menjadi seperti Petrus. Kita semua yang di sini, yang sudah menerima kasih karunia dan rahmat, kita mau membalas kasih-Nya dengan menggembalakan domba-domba yang Tuhan titipkan kepada kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita doa tutup bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kalau pagi ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Keteladanan Santo Petrus yang boleh kami dengar pada pagi hari ini melalui saudari kami, Penny. Bapa yang terkasih, berilah kami rahmat untuk dapat meneladani Santo Petrus yang setia dan taat menantikan janji-Mu. Kami yang sudah diberikan Roh Kudus melalui pembaptisan, agar kami terus diingatkan dan disemangati untuk tetap meyakini bahwa Roh Allah menyertai kami, bahwa Roh Allah yang memampukan kami,
Roh Kudus itulah yang memberikan kami keberanian untuk mewartakan. Dan dengan rela hati kami boleh membalas kasih Bapa dengan penuh sukacita, memberikan diri yang terbaik untuk melayani Engkau Bapa dan memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak pilihan-Mu yang Engkau kasihi, yang menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa, kami juga bersyukur boleh tergabung di dalam komunitas pemurnian hati ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati komunitas ini ya Bapa, dengan kuasa-Mu, agar banyak jiwa-jiwa boleh bertumbuh dalam imannya, boleh bertumbuh dan menjadi alat-alat-Mu juga untuk menyatakan kehadiran-Mu, untuk membawa sukacita-Mu kepada orang-orang sekitar. Berkati juga ya Bapa, Pak Paulus dan Ibu Vila yang menjadi pendamping kami semuanya. Kiranya berkat-Mu, kasih-Mu, karunia-Mu senantiasa menyertai pelayanan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya senantiasa Engkau berkati, Engkau lindungi, dan Engkau tutup bungkus kami sekeluarga dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa komunitas bersama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Mari kita foto bersama. Oke, yuk. Kita ada 2 slide pagi ini. 1, 2, 3. 1 halaman lagi, 1, 2, 3. Terima kasih.